Selamat berjumpa lagi dalam program YouTube saya, Stevi Noldi Rompas. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai material requirement planning dan akan coba menyelesaikan soal dalam material requirement planning. Ya, adapun materi ini, MRP ini merupakan materi dari Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo dari ULBI. Kita akan coba menghitung MRP produk A dan komponen subassembly-nya dengan menggunakan tabel Excel. Ini adalah Excel yang sudah kita siapkan. Kemudian kita lihat soalnya seperti ini. Diketahui bahwa produk A itu dibuat dari komponen H sebanyak 2 dan komponen J sebanyak 3. Ini adalah komponen-komponen yang membentuk produk A. Adapun MPS produk A adalah dalam 7 minggu. Di sini dilihat bahwa ada 137 dalam satuan ribu plus N. N adalah 2 digit terakhir dari nomor induk mahasiswa. Kebetulan nomor induk mahasiswa saya 2 digit terakhir adalah 15. Mari kita coba membuat soal ini, bagaimana coba menyelesaikannya. Ya, kalau kita lihat ya, saya tampilkan lagi soal yang di atas agar gampang dilihat. Kita input dulu lead time-nya 1 ya. Ini lead time-nya 1, kemudian safety stock-nya untuk produk A dulu ya. Lead time-nya 1, kemudian safety stock-nya 20, kemudian on hand-nya 10, 100, kemudian ini akan ada barang datang ya, schedule receipt di minggu ketiga, 120, minggu ketiga kita hitung. Nih, 120. Kemudian kita lihat on hand-nya ada 100, kita masukkan di sini. Projected on hand 100. 100. Nah, kemudian kita akan tambahkan semua produk-produk ini ya. 137 plus N. Ini 137 plus 15. Kemudian tambahkan lagi 245 plus 15, 170 plus 15, 115 plus 15, kemudian 134 plus 15, 167 plus 15, dan yang terakhir 186 plus 15. Ya, ini adalah kebutuhan gross requirement untuk produk A. Nah, kemudian di sini kita akan coba mulai menghitung untuk produk A sendiri. Dia akan ada kedatangan di minggu ketiga 120, sedangkan dia memiliki stock on hand sebanyak 100. Nah, di sini ada aturan yang akan kita lihat. Bila projected on hand-nya lebih besar daripada GR, maka langsung dengan projected on hand untuk T berikutnya dikurang dengan GR. Nah, kalau kita lihat untuk kasus di sini adalah projected-nya itu lebih kecil daripada gross. Jadi kebutuhannya lebih banyak daripada stock on hand yang tersedia. Otomatis menimbulkan net requirement. Nah, bagaimana cara menghitung net requirement? Kita akan hitung net requirement dengan rumus gross requirement dikurang schedule receive dikurang projecting on hand ditambah safety stock karena ada safety stock 20. Nah, jadi 72. Nah, karena ada kebutuhan 72, maka kita lihat bahwa di sini ada lot size-nya 5. Berarti kita harus pembuatan untuk plan order receive harus kelipatan 5. Jadi kita akan lihat rumusnya seperti ini. Selling kelipatan. Karena kita akan terus, maka kita akan kunci ya, rumus ini.
agar dia bisa berlaku. Ya. Ya. Nah, ini kan kelipatan 5 ya, 75. Coba kita kunci rumusnya. Ya, rumusnya akan seperti ini. Ya, 75. Nah, karena kelipatan 5 berarti sekali buat harus kelipatan 5, 75. Di sini dilihat bahwa untuk lead time-nya adalah 1. Otomatis plan order release kita mundurkan 1. Jadi ini kita mundurkan 1 minggu. Ya, 75 akan dirilis di minggu ke-0. Berikut kita akan hitung berapa projecting on hand pada minggu pertama. Rumusnya adalah sebagai berikut. Plan order receive ya ditambah dengan stock on hand dikurangi dengan gross requirement. Jadi ada 23. Jadi pada saat minggu pertama ini sisa stok on hand tinggal 23. Kita lihat lagi apakah 23 ini cukup untuk memenuhi gross requirement pada minggu kedua 260, ternyata tidak cukup. Otomatis menimbulkan net requirement. Nah, net requirement itu dihitung lagi dengan rumus yang sama dengan yang tadi ya. Jadi net requirement-nya itu adalah berupa gross requirement kurang dengan schedule receipt kurang stok yang ada on hand plus service stock. Ya, akan terbentuk net requirement 257. Tapi karena kelipatan pembuatannya harus kelipatan 5, kita akan copy lagi rumus ini. Jadi dia akan kelipatan 5. Jadi akan dibuat 260. Tapi lead time-nya adalah 1. Berarti kita mundur 1 minggu. Berarti di order adalah untuk kebutuhan minggu kedua, kita akan order di minggu pertama. Kemudian berapa stock on hand di minggu kedua? Caranya adalah kita lihat lagi rumusnya. Ya, plan order receive ya. Kemudian kita tambah dengan stock on hand dikurang dengan gross requirement. 23. Jadi pada minggu kedua sisa stock on hand adalah 23. Oke, kita lihat lagi. Nah, di minggu ketiga ini ada tambahan sebanyak schedule receive atau ada tambahan 120. Ya, berarti kita akan hitung apakah 120 ini mencukupi ya. Kalau kita lihat kan ada stok 120 tambah 23 ya, tapi kebutuhannya 165, kebutuhannya lebih besar. Maka akan timbul lagi namanya adalah gross net requirement. Karena apa? Karena 120 plus 23 masih lebih kecil dibanding kebutuhan 185. Maka akan timbul net requirement. Net requirement itu ya, kita akan lihat bahwa net requirement terbentuk seperti contoh-contoh sebelumnya adalah net requirement ini ya, gross requirement dikurang on hand tambah stock. Ya, akan terbentuk 62 sebenarnya, ada 62. Tapi 62 ini harus kelipatan 5 pada waktu order. Ya, kita copy lagi nih rumus yang di sini ya tadi ya. Nah, karena kebutuhannya 62, berarti dia harus kelipatan 5 jadi 65. Nah, 65 itu lead time-nya 1. Berarti dibuat pada minggu kedua. Nah, oke. Nah, kemudian kita akan lihat stock on hand pada minggu ketiga ada berapa? Nah, stock on hand-nya kita kembali lagi ke rumus yang semula. 3 plus 3 ya plus 120 dikurang kebutuhannya gross requirement ya 23 ya. Ya, kalau kita lihat pada minggu keempat, minggu ketiga, stok on hand-nya di 23. Nah, kita akan lihat apakah 23 ini sudah sesuai enggak dengan kebutuhan di minggu keempat. Ternyata minggu keempat itu
kebutuhannya lebih banyak, 130. Maka akan timbul lagi yang namanya gross requirement. Nah, bagaimana gross requirement itu terbentuk? Kita akan hitung lagi. Ya, kurang kurang tambah safety stock. Selalu tambahkan safety stock. Kenapa tambah safety stock? Karena harus ada stok setiap minggu sejumlah 20. Ya, ada 127. Nah, karena dia harus kelipatan 5, maka kalau kita lihat ya akan terbentuk 130. Kita tinggal copy rumusnya. Nah, 130, tapi dia lead time kurang dari 1, maka dia akan bentuk seminggu sebelumnya. Nah, seperti ini menghitung terus ya. Kemudian kita akan menghitung lagi. Kemudian projected stock money pada minggu keempat seperti apa? Ini hitungannya adalah arti 130 ya. Kemudian kita tambah dengan on hand-nya. Kemudian kita kurangi dengan kebutuhan. 23 ya. Pada minggu keempat ada stok 23. Nah, kemudian kita lihat apakah 23 ini memenuhi untuk minggu kelima? Ternyata tidak, karena masih lebih kecil. Maka kita akan timbul lagi gross requirement ya. Akan timbul lagi gross requirement. Gross requirement-nya adalah kurang schedule receipt, walaupun tidak ada, tetap kita masukin rumus ya. Kemudian kita tambahkan projection on hand. Kemudian kita tambahkan dengan steady stock. Ya, akan muncul 146. Nah, karena harus kelipatan 5 lagi ya, kita tinggal copy ini. Berarti dia akan 150. Nah, 150 itu dibuat di minggu keempat. Berapa projective on hand di minggu kelima? Kita lihat bahwa minggu kelima itu projective on hand-nya adalah yang barang yang akan terima 150 plus stock on hand-nya 3 kurang kebutuhannya 24. Berarti 2 minggu kelima akan ada projected on hand 24. Apakah 24 ini bisa memenuhi kebutuhan minggu ke-6 182? Ternyata tidak, maka kita harus membuat lagi net requirement. Net requirement-nya adalah 182 kurang schedule kurang projected on hand plus safety stock 178. Nah, itu kelipatan 5 berarti 180. Kita tinggal copy lagi rumusnya di bawah. 180 dibuat di minggu ke 5 karena lead time-nya 1. Oke, kita hampir selesai. Kemudian ya project on hand stock on hand-nya ada berapa? Sekarang di minggu ke 6 hitungannya adalah barang yang akan kita terima ya dikurangi dengan project on hand ditambah dengan GH60 dikurang dengan kebutuhan. Ada 22. Nah, kita hampir menuju ke minggu ke-7. Minggu ke-7, 22 masih juga lebih kecil dari 201, maka timbul net requirement. Net requirement-nya adalah gross requirement dikurang dengan schedule, dikurang dengan projected on hand, ditambah dengan safety stock. Nah, akan terbentuk 199, tapi karena harus kelipatan 5, maka kita harus memesan sebanyak 200. Nah, 200 itu kita pesan di lead time-nya 1, berarti dipesan di minggu ke-6. Nah, demikian. Timbul plan order release untuk produk A kita sudah dapatkan adalah 75 di minggu ke-0, kemudian 260 di minggu pertama, dan seterusnya sampai 200 di minggu ke-6. Nah, sekarang kita akan menghitung komponennya. Kalau kita lihat H ini 2 ya. Untuk membuat A1 dibutuhkan H2. Maka semua kita harus kali 2. Ya, untuk kebutuhan di sini kita kali 2 semua. Ya, kebutuhan ini 75 kali 2. Nah, 150. Ya, jadi ada 150, kita tinggal copy rumusnya.
Nih, sampai minggu ke-7. Nah, jadi ini dua kali ya, dua komponen H. Nah, kemudian kita lihat, ada kebutuhan 150 di minggu ke-0, tapi punya stok on hand di 200. Nah, berarti projected on hand-nya adalah 200 kurang 150. Tinggal 50. Projected on hand-nya tinggal 50. Ya, ini tinggal 50. Nah, karena tinggal 50, apakah 50 ini bisa memenuhi untuk 520? Ternyata lebih kecil. Maka timbul net requirement. Net requirement sebesar apa? Ya, sebesar nah, gross requirement dikurangi dengan schedule, walaupun tidak ada tetap kita masukkan, dikurangi dengan on hand, ditambah dengan safety stock 485. Plan order receipt, karena kita lihat bahwa lot size-nya adalah 12, makanya ini harus kelipatan 12 pada waktu kita order. Jadi kita kembali lagi ke rumus selling. Ya, ini ya kita akan bulatkan ya. Kali dengan ya. Nah, dari 4 karena kelipatan 12 berarti 485 ya. 485 oh sorry ini selling, saya rubah selling 485 kelipatan 12. Nah, 492. Tapi kita kunci ya rumusnya biar kita tinggal copy-copy. Kita kunci rumusnya. Biar kita tinggal copy. Ya. Tapi lead time-nya lihat. Lead time-nya di sini adalah 1. Berarti kita dipesannya di minggu ke-0. Ya. Baik. Nah, kita lihat projective on hand-nya pada minggu ke-1 seperti apa? Karena 50 ini masih lebih kecil daripada 52 ya. Berarti kan kita akan lihat bahwa akan ada projective on hand di minggu ke-1. Rumusnya ya kita lihat seperti perhitungan di atas adalah order receive ya. Kemudian ditambah dengan on hand dikurang dengan gross requirement. Ada 22 ya. Jadi kita ada on hand di tangan 22. Kemudian on hand di tangan ini stok yang ada sekarang 22 apakah memenuhi dengan permintaan 130? Ternyata tidak. Timbullah net requirement. Net requirement-nya adalah sebesar 130 kurang kemudian kurang lagi on hand-nya ditambah, ingat selalu ditambah dengan safety stock karena harus safety stock-nya harusnya 15. Berarti ada 123. Nah, karena harus kelipatan 12, maka kita copy yang rumus yang sudah kita buat. Berarti harus buat 132. Tapi karena itu harus minggu ke litamnya 1, berarti dibuat di minggu ke-1. Nah, kemudian kita akan menghitung ada berapa projective on hand di minggu kedua. Ya, seperti tadi, perhitungan semula adalah 132 plus projective on hand dikurang dengan net requirement adalah 24. Nah, kita lihat di soal ada menyatakan pada minggu ketiga akan ada barang masuk ya. Schedule receive sebanyak untuk produk H sebanyak schedule receive 300. Kita pasang di sini 300. Nah, ya. Karena ada masuk 300, coba kita hitung. 300 plus 24 berarti kan masih lebih besar ya daripada 260, berarti masih tersedia stok on hand. Berapa stok on yang tersedia? 300 plus 24 kurang 260. Ya, ada tersedia stok sebanyak 163 ya. Jadi ada 300, maka masih terbentuk stok 300, saya ulang. Stok 300 ditambah dengan on hand E76 kurangi dengan gross. Ya, 64 ya.
Jadi kita punya stok sebanyak 64. Ya, karena kita punya ada stok 64, maka tidak timbul net requirement ya di minggu ketiga. Kita lihat minggu keempat. Minggu keempat apakah akan timbul net requirement? Ya, karena 64 masih lebih kecil daripada 300, maka akan timbul net requirement. Net requirement-nya seperti apa? Ya, kita hitung lagi. Ya, kurang 300 kurang 0 kurang 64 plus safety stock. Ya, 200 akan timbul 251. Nah, harus kelipatan 12, kita copy lagi rumus yang tadi. Ya, jadi harus buat 252. Nah, kapan itu diorder? Di time 1 berarti minggu ketiga. Berapa projective on hand di minggu keempat? Rumusnya seperti yang lalu-lalu. Ya, plan order receive ya, ditambah dengan projective on hand dikurang 300. Jadi ada 16 ya, pada minggu keempat ada stoknya 16. 16 ini masih juga lebih kecil daripada kebutuhan gross requirement. Jadi kita harus tambah menjadikan net requirement. Ya, net requirement-nya adalah kurang quote receive kurang 16 plus safety stock. Selalu ditambahkan safety stock ya. Jadi gross requirement-nya akan muncul 359. Nah, tapi selalu dibuat kelipatan 12, maka kita copy lagi rumus yang ini. 360. 360 dipesan kemana? Dipesan minus 1 ya. Ada minggu keempat ya. Oke, nah kemudian kita lihat berapa on hand-nya. On hand-nya adalah pada waktu plan order receive ya, plus projective on hand dikurang 360. 16 ya. Kemudian apakah 16 lebih besar? Ternyata tidak. 16 masih lebih kecil, makanya timbul net requirement di minggu ke-6. Net requirement-nya adalah 140 kurang 0 kurang 16 plus safety stock. Selalu ditambahkan safety stock. Ya, 339. Nah, ada kelipatan, kita copy lagi rumusnya. Ya, kemudian lead time-nya 1. Ya, jadi kebutuhannya adalah seperti ini. Ya, minggu ke-7 sudah tidak ada ya. Jadi akan kebutuhan untuk komponen H-nya adalah 492 untuk minggu 0 sampai minggu kelima 408. Nah, sudah selesai dengan komponen H, kita ke komponen berikutnya, yaitu komponen J. Komponen J 3, berarti kita harus kalikan 3. Yang di atas ini kita kalikan 3 ya. 75 itu kita kalikan 3. Ini kita kalikan 3. Nanti untuk membuatnya itu memang dibutuhkan 3 ya, 200. Kita copy ya. Dari sampai minggu ke-7. Wah, ini banyak nih kelipat karena 3 komponen dibutuhkan J komponen 3. Nah, di sini ditentukan bahwa on hand-nya tersedia 300. Tetapi pada waktu minggu ke-0 sudah butuh 225. Oke. On hand-nya tinggal berapa? On hand-nya tinggal 300 dikurangin dengan 225. Ya, tinggal 75. Apakah 75 cukup untuk memenuhi 780 gross requirement-nya? Tidak cukup, maka timbul namanya net requirement. Net requirement-nya sebanyak kurang schedule receive walaupun tidak ada, dikurang dengan projective on hand, ditambah, selalu ditambah ya, safety stock. Berarti ada 715. Nah, kita lihat pembuatannya setiap kelipatan 15 ya, lot size. Ya, coba kita hitung apakah dia memenuhi. Selling lagi lot size. Nah, berarti harus dipesan sebanyak 720. 720 ya, kita akan coba kunci rumusnya ya. Kita kunci rumusnya agar kita bisa copy nanti. Ya. Nah, ini lead time-nya 1, berarti kita mundur ya di minggu ke-0. Kemudian kita hitung berapa projective on hand di minggu pertama.
itu seperti lagi 120 plus 75 ya on hand-nya dikurangi dengan kebutuhan. Ada 15 ya. Apakah 15 cukup untuk memenuhi 195? Ternyata tidak cukup. Kita pakai net requirement lagi. Net requirement-nya adalah 195 kurang 0 kurang 15 tambah safety stock. Ya, 190. Nah, kita lihat ya, harus kelipatan 15 ya, sekali buat ya. Jadi, kita copy rumus. Ya, 195. Nah, dibuatnya lead time 1, berarti harus mundur 1 minggu. Berapa projected on hand-nya? Projected on hand, kembali kalau rumus kemarin, 195 plus 15 kurang 195. Ada 15. Nah, kemudian kita lihat di minggu ketiga, katanya ada nih. Minggu ketiga, kalau kita lihat soal minggu ketiga ada jadwal masuk sebanyak 300 ya. Kalau yang pertama tadi ada jadwal masuk sebanyak masuk 400, sorry. Kalau tadi H masuk 300, kalau J masuk 400 di minggu ketiga. Kita masukkan di sini. Minggu ketiga masuk 400. Nah, berapa? Apakah 400 ini cukup untuk memenuhi 300? Kita hitung ya. 400 plus 15 kurang, masih ada ya, masih ada 25. Jadi karena stoknya masih ada, memenuhi 400 plus 15 masih lebih besar daripada 390, berarti tidak timbul net requirement. Kemudian minggu keempat apakah timbul requirement? 25 masih lebih kecil dari 450, maka akan timbul net requirement. Net requirement-nya adalah 450 kurang 0 dikurang 25 ditambah safety stock. Ya, 435. Apakah itu sama? Kita coba copy rumus, kita lihat apakah dia memenuhi lot size. Ya, sama ternyata memenuhi. Pesannya, lead time-nya 1, berarti pesannya. Nah, kemudian berapa on hand-nya pada minggu keempat? On hand-nya adalah 435 plus 25 kurang 400. 10 ya. Kemudian kita apakah 10 cukup untuk kebutuhan minggu kelima? Ternyata tidak cukup. Muncul net requirement lagi. Ya. Kurang 10 plus safety stock. Ya, 450. Nah, kita lihat apakah memenuhi lot size. Ternyata memenuhi pas dengan lot size. Dan minggu per kita lead time-nya 1. Berarti mundur ya. Berapa stok yang tersedia di minggu kelima? Ya, kita hitung. 450 plus 10 kurang 540. 10 lagi. Ya, di minggu ke-6 berapa? Masih lebih kecil ya. 10 masih lebih kecil, berarti harus buat. Net requirement-nya adalah 600 kurang 0 kurang 10 tambah safety stock. 600, akan dibuat 600 ya. 600 apakah kelipatan 15? Kita tes. Nah, ternyata kelipatan 15 juga dibuatnya di minggu kelima. Jadi pesan ya, pesan atau buat sama. Kemudian di minggu ketujuh, karena sudah tidak muncul, berarti tetap seperti ini. Nah, akhirnya kita lihat, ya, saya sudah buatkan rumus. Untuk produk A, plan order kita ambil yang sini, ya, yang sudah saya warna kuningnya. Nah, plan ordernya adalah 75 ya sampai 200 ya, itu produk A. Ya. Komponen H-nya 492 ya. Ya. Dan sampai dengan 408 dan komponen J-nya 720 ya, ini 720 sampai 600. Nah, ini adalah output MRP untuk membuat produk A di mana dibutuhkan komponen H sebanyak 2 unit dan dibutuhkan komponen J sebanyak 3 unit. Ya. Demikian hasil perhitungan MRP. Ya, semoga ini bisa mendapatkan pencerahan. Ini adalah bagaimana cara kita menghitung MRP untuk membuat produk A, dibutuhkan produk H, dibutuhkan komponen H dan komponen J, sehingga akan muncul produk A. Nah, inilah hasil daripada MRP yang sudah kita hitung. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga ini bermanfaat.
dan bisa berguna bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikut dan terima kasih atas perhatiannya.